Bapak di sini sebagai guru PPL. Mungkin dari kalian ada yang ingin banyak-banyak lagi tentang Bapak? Orang mana? Hah? Orang mana? Bapak asal asli Banda Aceh. Bukan orang punya. Kampung Atuk Mending. Kalian dari mana? Jadi untuk mungkin tanpa berlama-lama ya kita akan masuk ke materi. Di mana Bapak akan ajarkan tentang materi budaya kerja industri. Jadi budaya kerja industri itu sama ya, Bapak akan dulu. Apa mana Pak? Jalan nyontek. Ini pakai Pak? Enggak. Udah sama lagi. Ini budaya kerja industri. Bapak akan jelaskan sedikit ya tentang budaya kerja industri. Bagaimana adalah kebiasaan, nilai, sikap, dan aturan yang berlaku di lingkungan kerja. Bisa nanti kalian pas memasuki ke lapangan langsung kerja di dunia industri, itu yang dilihat dulu adalah kebiasaan kalian di mana. Misalnya ini kalian masih di bengkel kan, belum masuk ke dunia industri, itu akan dilihat kebiasaan kalian, nilai kalian, sikap kalian, dan aturan. Itu yang akan dinilai. Jadi harus dipahami dulu dan harus diterapkan. Misalnya dalam bidang kalian apa? TBS, dalam bidang teknik klinis dan sepeda motor. Jadi budaya kerja industri itu sangat penting, yang dimana berkaitan dengan pelayanan pelanggan. Yang dimana kalian akan menerima pelanggan, menghadapi nanti dimana di situasi kalian menarik para pelanggan, bukan menarik ya, lebih menghadapi para pelanggan itu gimana? Kalau misalnya ada pelanggan yang sedikit kerusakan pada motor, itu di situ kalian akan menghadapinya. Gimana nanti kalian berbicara sama pelanggannya, cara kalian bertutur katanya. Jadi tujuan untuk kita mempelajari dunia kerja industri itu, yang pertama untuk menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab. Tanggung jawab kalian dulu yang dilihat. Misalnya tanggung jawab kalian dalam terjun langsung ke dunia lapangan. Gimana tanggung jawab kalian? Itu yang dilihat. Habis itu dalam tanggung jawab dalam bekerja. Nanti kan akan dilihat lagi bagaimana cara kalian bekerja itu, cara sikap kalian untuk menghadapi dunia industri. Karena seperti Bapak dulu kan, Bapak dulu pernah magang di dunia industri, yang dimana itu PT Solusi Bangun Andalas. Tahu kalian? Di Lokna, yang PT gede itu. Nah, itu Bapak pernah magang di situ. Jadi kita harus ikutin juga. Misalnya nih kalian di dunia industri, kita harus ikutin juga bagaimana sistem-sistem mereka yang buat. Misalnya aturan-aturan kita harus ikutin.
aturan-aturan itulah kita harus lihat. Misalnya kita harus datang sesuai jam 8 sudah ada di tempat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Oke, untuk itu sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa kita mulai doa aja dulu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Abdul Malik ya. Ini cuma berdua aja yang hadir. Abdul Malik. Abdul Malik. Kurniawan pulang. Malikul Ilmi mana ada? Apa? Kamu? Oke. Atau juga? Maskur? Sakit. Iqbal Jauza. Isyamuddin. Sahrul Kiram ada. Oke. Pulang. Udah minta izin. Udahlah. Ini Bapak udah selesai absen kalian. Mungkin karena Bapak nggak bisa buat kelompok ya. Kalian pun cuma 2 orang. Udahlah, ini Bapak kasih tugas aja lah. Harusnya per kelompok, misalnya ada 8 orang bisa kita buat satu kelompok 2 orang, ya kan? Karena ini adalah, jadi kalian amati aja kegiatan di bengkel sekolah atau bengkel terdekat, ya kan? Jadi identifikasilah 5 bentuk penerapan budaya kerja industri di bengkel. Jadi apa yang kalian bisa identifikasi 5 bentuk, hanya 5 bentuk penerapan budaya kerja industri di bengkel yang Bapak sudah jelaskan minggu kemarin kan? Dan kemarin Bapak jelaskan apa aja yang perlu di ini. Jadi Bapak akan tulis saja nih. Nanti kan kalian tulis di kertas saja kalian tulis. Kalian tulis di kertas. Nanti kan kalian tulis di kertas, Bapak suruh jawab satu masalah aja. Satu masalah aja. Misalnya yang apa yang kalian tahu, yang bisa kalian tahu tentang penerapan budaya kerja industri. Nanti baru kalian presentasikan ya. Jadi kelihatan
depan yang diamati di ya mudah kalian amati aja apa yang bisa kalian terapkan di bengkel nih, satu bentuk aja. Saya penerapan apa yang kalian terapkan di ketika pada budaya kedai industri yang kalian ketahui aja, misalnya K3 SOP kah, itu kalian tidak terserah kalian jawab yang kalian ketahui. Jadi kalian kan buat itunya, itu kalian jelaskan, yang kalian jelaskan apa yang kalian ketahui. Dari hasil pengamatan kami ternyata saya yang mengatakan kewajiban untuk praktek dengan akan ada pendidikan atau dan lain karena mereka harus menggunakan pengamatan kerja. Dari hasil pengamatan kami, ternyata budaya kerja yang juga mengutamakan K3 dalam pekerjaan untuk keselamatan dan kesehatan kerja juga begitu banyak manfaat atau kelebihannya, karena dapat membuat kita tidak cedera, terluka atau bahkan cacat permanen. Karena di saat kerja siapa tahu akan terjadi kecelakaan seperti saat berjalan di area bengkel. Ada baut atau peralatan lain yang terpecah sehingga dapat membuat kita terjatuh. Dan jika kita menggunakan helm saat berjalan itu, kemungkinan selamat kita di area kepala lebih besar walaupun kepala kita terbentur dengan benda lain seperti meja dan lain-lain. Bukan tapi jika dapat helm, bisa saja kita terluka parah di area kepala atau area wajah lain-lain dan ada kemungkinan cacat permanen. Sekian. Inilah yang namanya budaya kedai industri. Jadi harus kita terapkan juga ya. Apa yang harus kita terapkan? Inilah utamakan kerja ini. Inilah fungsinya. Kan ada tulis kewajiban sebelum praktek. Jadi kalian harus buat dulu untuk melindungi diri kalian sebelum kalian melakukan praktek. Itu sudah termasuk budaya kerja industri, sudah termasuk. Jadi seperti sepatu ini industrinya kan sudah termasuk budaya kerja industri.
materi pemeriksaan perawatan komponen pendukung kelistrikan. Jadi di sini ada coba bisa ke sini semua. Suara Tidak ada nanti apa yang dapat disebutkan dalam video. Tapi kalian juga menyaksikan di depan bahwa ada teman kalian yang terobos di lapangan. Itu strategi sistem kita nggak bingung. Untuk lebih jelasnya, sebelum kita masuk ke perbaikan, marilah saya jelaskan dulu berkaitan dengan perbaikan sistem dengan sepeda motor. Ada termasuk di kalian kalian? Memang itu Pak. Lebih jelasnya berkaitan dengan sistem kelistrikan sepeda motor. Akan saya jelaskan komponen pembagian. Bukan Pak. Kita masuk ke sistem pengapian. Contohnya adalah yang pertama. Pak jadi yang lagi Pak. Itu kalian perhatikan biasa. Ada yang kalian tahu tuh? Komponen berikutnya adalah mesin koin. Komponen berikutnya adalah rectifier indikator. Komponen yang ketiga dari sistem kelistrikan yaitu ada sistem starter. Antara lain starter. Ini starter. Ada tombol starter. Ada pintu start. Jadi kemudian baterai. Baiklah. Kita masuk ke sistem kelistrikan bodi. Untuk kelistrikan bodi, komponennya adalah untuk bertegangan sampai ke komponen yang letak itu. Itu lampu utama. Speedometer. Itu komponen kelistrikannya. Ya. Dari set nanti akan set
Sallallahu ala sayyidina Muhammad